sing diharamno kawin iku pitu nggih nasab sing diharamno kawin pinten pitu niku hurrimah alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Niki penting kula aturaken jenengan rasa sensitif mau masalah hukum itu cocok ra cocok rasa sensitif. Agama itu mengharamkan atau melarang adopsi ngangkat anak. Kalau terpaksa ada orang ngangkat anak itu harus dicatat nasabnya dan dimaklumatkan di keluarga anak yang diadopsi maupun keluarga yang mengadopsi, karena nanti ditakutkan terjadi ikhtilatil ansab. Ya kalau balik terjadi ikhtilatil ansab, percampuran nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muslim muslimat dan semuanya mukmin dan mukminat, hari ini kita akan bersama-sama mengaji bersama guru-guru kita, bersama ustadz-ustadzat kita ya. Kali ini kita akan sajikan pengajian dan kajian ilmu dengan Gus Baha. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah serta dilancarkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, serta diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berjuang di jalan yang benar. Jangan lupa like dan subscribe serta komen ya. Jangan lupa kasih saran kepada saya agar channel ini berkembang dan terus menyajikan kajian-kajian Islam yang berkualitas dan penuh dengan keilmuan-keilmuan yang tentunya kita semua belum paham terkait dengan keilmuan-keilmuan yang sangat luas sekali. Terima kasih telah subscribe dan like dan komen. Jangan lupa share untuk kemajuan channel kami. Terima kasih. Semoga sehat dan panjang umur serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat terus beribadah dan berjuang di jalan kebenaran. Yuk kita jalan-jalan serta mengaji bersama. Oke. Faja'alahu nasabau wasito. Makanya kalau ada nasab tidak jelas itu harus dirunut cari bapaknya. Ini kalau terang masalah nasab. Terus nasab sing diharamno kawin iku pitu nggih nasab sing diharamno kawin pinten pitu. Niku hurrimah alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Niki penting kula aturaken jenengan rasa sensitif mau masalah hukum itu cocok ra cocok rasa sensitif. Agama itu mengharamkan atau melarang adopsi ngangkat anak. Kalau terpaksa ada orang ngangkat anak itu harus dicatat nasabnya dan dimaklumatkan di keluarga anak yang diadopsi maupun keluarga yang mengadopsi, karena nanti ditakutkan terjadi ikhtilatil ansab. Ya kalau balik terjadi ikhtilatil ansab, percampuran nasab. Karena setiap satu orang itu pasti punya 7 orang yang haram dikawin karena nasab. Ini ibu, dia ibu, dulur ummahatukum, terus putri, dulur kandung, bulik sangka bapak, bulik sangka ibu, terus ponakan ya anak dulur lanang, lan anak dulur itu niku sing haram karena nasab. Sebab niku ikhtilaf. Biar wae di rumah riyen Rasulullah itu dia anak angkat jenis Zaid sampai uang darani Zaid bin Muhammad, bukan Zaid bin Harisah tapi Zaid bin Muhammad. Terus ambil Allah piyambak dibatal uang kudu nyebut Zaid bin Harisah dipaksa. Ya, uang kudu nyebut Zaid bin Harisah. Orang-orang muni Zaid bin Muhammad. Sampai turun ayat lewat Allah langsung ud'uhum li abaihim huwa
Wong kudu disebut nganggo jenenge bapak. Iku nak kepengen adil cara. Tiang adopsi itu mesti ngelahirno sombong. Kalau pun bolak-balik ini kalau ngaji teng Bojonegoro teng Islamic Center dia bilang adopsi itu melahirkan kesombongan. Dong gitu, misalnya anak Ruhin tapi anak angkat aku, kan keren bin Gus Bah dibanding bin Ruhin. Lama-lama anaknya itu kalau ditanya semua dengan sinten, kalau putri Gus Bah kan nggak siap di bapak keriting, nggak jelas, meninggalan-galan ya semua kan. Itu satu, melahirkan kesombongan. Dua, terjadi ikhtilatil ansab. Misalnya anak Ruhin melok pulau terus kuliah, sebelum pacaran dia dulure dhewe. Terus untuk rabi, untuk dulure dhewe, untuk ponakane. Itu bahaya sekali. Sangat-sangat bahaya. Kalau mau cerita tentang budi-budi, ketika saya memberi makalah tentang adopsi itu, wonten kiai sikoh bisa dipercaya cerita. Itu orang di anak angkat yang Jakarta, yang nganterkan itu Pak D-nya. Suatu saat anak ini besar, kuliah, pacaran dengan adik kandungnya. Walhasil terus kawin dia anak sikoh. Pak D yang dulu nganter ke Jakarta ke yang adopsi itu nilai di Jakarta. Wakilnya bukan main, ternyata yang dirabi itu sama-sama ponakannya, ini dulur nopo kan. Ini bahayanya ngangkat anak. Jika dibatalkan oleh Allah, orang harus mau menyebut bapaknya. Ud'uhum li'abaihim wa aqsatu indah. Tapi orang saya naik itu. Anak sampai itu bangga, maka Nabi itu mengancam manida ila ghairi abi wa huwa ya'lamu anna ghairu abi faqad kafar. Wong sing ngaku ora bapake diaku bapake dianggap nafiri atau ngingkari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu melahirkan kesombongan itu mesti. Karena mesti milih yang keren kan. Milih sing apa? Keren. Nomor dua, terjadi campur aduk apa? Masak. Mari kalau suwon sing mun ngadung anak istilah anak angkat istilah bahasa Indonesia tetap harus ditulis silsilah keluarganya, dia saudaranya berapa. Kalau anaknya itu tersinggung dianggap anak angkat, berarti cah sombong sarung balik non keluarganya. Nah, apa ya? Terus ketiga ini yang penting. Orang me anak angkat itu alasannya kan sakit, kepengen nolong orang miskin. Kalau balik rata-rata niatnya kan kepengen nolong orang miskin. Nak cara pulau, nak pancen niatnya gitu betul. Ini pendapat pulau. Tapi maksudnya untuk pembatalan anak angkat itu jelas ada di Quran, di hadis. Alasan kedua ikhtilatul ansab ya ada di kitab. Tapi yang ketiga ini pendapat saya. Yang ketiga ini jelas. Saya ulama itu harus jelas. Yang tadi di Quran, di hadis itu dua alasan tadi di Quran, di hadis. Yang ketiga ini saya pribadi. Dan saya yakin saya benar. Kalau anda ada sependapat dengan saya berarti tidak tahu mikir. Orang kok sampai terus benar. Misalnya aku main anak angkat Ruhin. Sakit, rasa kritik, langsung nasional sampai anak-anak. Jadi cek cilik kan cek imu terus kewawanan kan ini bahasa lucu. Coba yang no saya ini. Kan cilik kan lucu ya kritik, lemu, putih kan sampai anak-anak. Nah itu kan misalnya Ruhin kan terus serai-rai kakian pola kan. Terus minta sepeda motor Tiger, atau Nexon, atau Ninja gitu. Kan berarti saya kalau nuruti anak angkat karena dia sudah kayak anak saya kan mungkin tak turuti. Tuku sepeda motor 30 juta. Dia umur 16 tahun tak tukokno sepeda motor karena dia kayak anak angkat 20 juta. 20 juta itu kalau saya niat baik, yang penting pakai nolong fakir miskin atau pakai no santri, itu dapat berapa santri? 20 juta misalnya pakai nolong soleh atau santri atau masyarakat. Kalau 20 orang saja dapat 1 jutaan, maturune tak ngamek ndongakno kabeh. Kere 20 ndongakno kabeh. Tapi gara-gara me anak angkat, uang 20 itu tersentral, terpokok ning satu orang. Ya iku ning Ruhin, iku wae digo sepeda motor sing jelas manfaat. Paham sing maksud? Hanya dari segi sosial kan menjadi manfaat ini terbatas kan? Gitu. Nah aku namanya anak angkat terusin kebagian 1 juta, mungkin Mustafa kiri bisa kebagian 1 juta kan beberapa orang kedua. Karena saya tidak harus terfokus mikir capriting, paham ya? Lo tenang, paham tenang tuh. Lo yang mulai menentang pendapat saya boleh, saya pastikan ini pendapat saya. Tapi kan bisa globalnya, paham kan? Artinya kalau orang enggak Ruhin dewasa tak kayak normal, entek 100 juta. Alasannya saat ini Ruhin anak umur larat. Andai kan aku gak main anak angkat, mungkin 100 juta lebih ke orang
kurang banyak. Tapi tetap boleh loh kan, tapi kalau pulang ya sekadar ya sayang, tetap kembalikan ke keluarganya, dibiayai saja. Itu dia mendapat kasih sayang keluarga, dia tidak sombong, paham ya? Kalau soal ingin spesial ya spesial saja, misalnya sama nanti anak. Nah kecuali mungkin ada pengecualian darurat, sampai nggak punya anak, ada ponakan atau keluarga, kamu angkat, tapi nasabnya harus tetap ditulis. Saya ulang-ulang, nasabnya harus ditulis. Karena ciri utama manusia yang disebut Allah adalah faja'alahu nasabah. Jadi orang harus jelas nasab. Jadi alasan ketiga tadi kelihatan, kalau anak angkat itu kan nanti semua aset itu kan terkonsentrasi. Itu mau biasanya wong lomo 20 juta dibagi wong akeh gara-gara dia anak angkat satu, mungkin hanya untuk beli sejam motor. Sudah motor mulai tak kehitung itu semua beli menjadi 1 juta. Entah sedino, waduh mau tak kena fakir miskin 1 juta cukup saluran kan. Ya sehingga sampai tidak usah tersinggung. Kalau mau cerita hukum, sehingga sirinya kenapa Rasulullah itu orang paling dicintai Allah dan punya hiburan ngepek anak angkat, yaitu Zaid bin Harisah, itu dibatalkan oleh Allah sendiri. Dibatalkan oleh Allah sendiri. Tapi jangan kira dibatalkannya itu dibatalkan total secara sosial, bukan, dibatalkan secara hukum nasab. Sehingga semua sahabat yang dulu manggil Zaid bin Muhammad dimarahi Allah, suruh manggil Zaid bin Harisah. Paham ya? Terus kalau suwun sing wis kadung anak angkat ya rasa dibatalno, tapi nasabnya ditulis. Dan anak itu mulai kecil pun diberi pengertian kalau kamu anaknya ini, saudara kandungmu ini. Nah soal kowe khawatir kok nang bocah tersinggung wong Jawa, kamu harus lebih khawatir ketimbang nanti nasabnya kacau balau, kawin mbek dulure dhewe, kawin mbek ponakane. Senengane kanggo alasan rasa Jawa. Ora tau mikir nasib agama, dipikir nasib rasane wong Jawa. Misalnya kalau aku bilang Mustafa itu wajib goten orang Jawa wajib dihormati, sesat tapi dihormati Mustafa. Orang jelas juga kok dihormati. Ya harus pakai agama jelas. Orang dihormati karena alimnya atau karena lomane atau karena sabar melarate. Itu jelas, kudu nyetor slip. Paham ya? Alasan dihormati. Gak apa-apa misalnya kita nulis itu saya pikir 10 tahun sabar. Jadi jangan harus hormat saya. Kalau hormat siap. Mergo jelas kesalahannya. Dan saya siap sabar lagi sampai mati, ya mau nanti ditulis. Memblus warga saat ngalim ya buat suge, kadung rasa suge. Paling mungkin ya selarat karena sudah kadung larat. Itu syaratnya sabar. Sabar itu orang ngeluh itu betah. Biasanya orang nak betah, gak mau diterus ngomong betah. Ngomong betah wae kan. Itu kan jadi repot. Jadi itu coba hitungnya. Alasan ketiga tadi bisa dihitung. Saya tuh punya pengalaman gitu. Saya punya saudara, punya keluarga orang kaya, anak angkat. Itu ya kebaikannya ya terkonsentrasi, ya itu tadi tergerus hanya untuk 1-2 orang. Ya taruh saja tadi. Kalau orang punya uang 20 juta biasa diamalkan, mestinya bisa dikasihkan pondok atau fakir miskin, bisa orang 20-30. Gara-gara anak angkat mungkin seleranya selera yang fuduli, yang gak prinsip, yang sekunder, misalnya untuk beli apa? Sepeda motor. Namun anak ibu boleh kalau itu anak angkat ya, sepeda motor di aksesoris. Aksesoris sepeda motor larang bisa. Sepeda larang mau ngegengin yang mall. Nggak nodunya tuh. Itu kenapa? Menurut saya, kalau mau baik saja. Terus saya teruskan. Tapi teori saya ini ada selamanya benar, karena itu tadi yang dibatalkan hanya nasabnya saja, itu yang pasti benar. Tapi Rasulullah itu ya unik. Ini cerita sisi Rasulullah. Rasulullah itu diputu jenis Hasan Husain. Hasan duluan tuh. Gak ada orang mirip Nabi kayak Hasan bin Ali. Dia putranya Sayyidah Fatimah yang sugeng kan namun Hasan kalian apa? Husain. Sebenarnya punya adik namanya Muhassin tapi meninggal. Hasan ganteng kan? Ganteng putih, ganteng membutuhkan kanjeng Nabi. Terus Usama itu sebenarnya Rabi Zaid, itu Rabi untuk Ummu Aiman. Dia Zaid itu Rabi untuk Sinten. Pakai Usama Zaid bin Harisah. Terus gak ada anak namanya Usama. Zaid itu dia anak jenis Usama itu wir, kemudian turunan umir. Ini kanjeng Nabi semua nengipol. Mereka anaknya anak angkat, putus sama anak angkat. Di panggung sampai sahabat itu cara sahabat wong Jawa nanya Nabi
jawab mangku gula kopi perkara ini sitok putih sitok apa? Lah niku nak Usama umbelen meler umbel ngerti umbel cara kene apa? Umbel niku Sayyidah Aisyah kon nyisi ora gelem wis ora anak ayo wir umbelen Sayyidah Aisyah kon nyisi betul jijik jero-jero Sayyidah Aisyah wae anak wong sugih perawan bojone Kanjeng Nabi kon nyisi cak ireng gak gelem lha di sisi Kanjeng Nabi sampai Aisyah itu iri tangan kue emang kena beliau sama malah tangannya Kanjeng Nabi akhirnya jadi artinya gini jangan kira Nabi itu melarang anak angkat itu terus tidak sayang ya sayang tapi jangan menggantikan nasab jangan menggantikan nasab malah disebut Quran ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah fa illam ta'lamu abahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum ini diatur. Sekarang orang bangga ngambil anak angkat macam-macam. Nah, kita sebagai ulama harus ngomong ini duduk perkaranya karena orang itu punya nasab. Ya nanti terjadi ikhtilatil nasab. Nasab itu 7 ya. Terus kedua ditambah nasab karena mertua. Tak juga hukumnya gitu. Kalau nasab karena mertua itu 2 sisi. Haramnya mertua itu bimujarodil abdi. Jadi misalnya saya nikah dengan istri saya sekali saya menikah bintu nikah hawa taswijah bil mahil madkur itu otomatis saya sudah boleh salaman sama mertua saya sudah jadi mahram bin musohar namanya mahram bin musohar tapi kalau saya rabi ibunya misalnya mungkin ono rondo kasusnya kancane bapak di konco ini kisah nyata konco guru dan PNS gawe kemenang gawe debat dia wis tua mesti ora tua banget ya sebagai duduk karena dia suka yang di PNS itu suka ngelamar cawe itu di sini batu bapak ngelamar cawe itu ya namanya ngelamar cawe itu semetu ibu itu rondo baru ibu itu mereka haju dibetui terus spontan meninggal bapak saja kaget yang nemani kaget jika ada jenengan terus ibu betul sampai ada itu kan ibu kan belum ibu ibu itu gelem padahal posisi ronda lama anak ibu itu gelem jadi bapak umidan baru itu takut ibu bapak aku piye sini-sini ngamar anak ibu wong iku kang kancane bapak ibu baru wis kasih untuk ibu itu terus dipertimbangkan jadi sampean kan rondo anakmu perawan payune gampang penting ibu yang langsung rapi sama ibunya lah itu kalau menurut agama wis dirabil lah wis akad itu ada kemungkinan dia ini seorang rabi anaknya nak urung dijima paham ya nak urung apa dijima jadi kalau ibunya sudah dijima dikumpuli berarti otomatis anaknya jadi mahram makanya disebut waroba ibu kumulati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Jadi artinya itu haramnya anak tiri itu nunggu ibu dikumpuli. Jadi ra iso ngrasakno loro tetep. Tapi ya orang saya membelaki terus tak dia buka terus dipegang kerabi anak itu gue terangkel geneman kok tapi waktu syaratnya haram itu ngenteni dijima anak ibu anaknya tapi nak anak ibu rabi sekedar akad gue wis tapi jadi kancaku lo pengiran gue pinter anggur akad ambek cawe itu kan otomatis gue haram masih dihalal ya orang gelem wis tuwek jadi pengiran pinter pengiran orang pinter buahmu ya kan boleh tamu misalnya kayak serabi bojomu kok seneng mbok kemungkinannya kan kecil mergo wis tuwa kan kelainan barang ndak ben sampean roh hukum nasab berarti nasab berapa tadi 7 ditambah 2 ditambah keluarganya istri terus ditambah ketiga yaitu rodo makanya Quran nyebut hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti terus wa ummahatukum allati ardhanakum terus wa akhwatukum minal lah nasab sebanyak ini tuh akan hancur lebur ketika adopsi
adopsi itu tidak menyebut nasab karena akan kacau balau. Kacau balaunya adalah orang pakai nasab bapak adopsi kemudian tidak diketahui, bisa saja suatu saat rabi ponakannya pacaran BADE yang sekarang punya rokok belum. Nanti rata-rata diberi sanksi pengiran. Wong sing anak angkat itu rata-rata diberi sanksi pengiran karena Allah beri sunnah. Orang yang menyalahi aturannya pasti di dunia pun ada sanksinya. Bukan hanya nanti di akhirat, di dunia pun ada sanksinya. Mana kalau suwon apa sayang sangai kayak kanjeng Nabi setelah dibatalkan Allah ya tetap sayang bersama. Saking sayangnya kanjeng Nabi ngisi umbelis sama sampai Hasan itu nak jejer bersama sampai sahabat kejukannya bulan apa? Kuduan Nabi agar jamaah digendong Hasan, sinten Hasan bersama itu digendong sampai gelarnya Usama Hibbu Rasulillah. Usama itu orang yang banget disenangi kanjeng Nabi. Jadi gelarnya Usama dan sahabat Usama Hibbu Rasulillah. Gua ada banyak buku tentang Usama. Dan sampai ngerti. Jadi ya ini fatwa, ini fatwa. Jadi aturan hukumnya gitu. Ya kuduhum li abaihim wa absatu indah. Wong diundang sesuai jenenge. Paham itu? Wong kudu bangga mek bapake kudu bangga. Cek ndak, cek kriting, cek ra duwe wong kudu tetep nyebut jenenge napa? Bapak. Ya supaya tadi enggak terjadi ikhtilaful apa? Makanya kalau suwun yang ngaji saya di sini minimal sampean tuh apal 7 orang yang haram kawin. Ya itu jenenge mahram, orang yang enggak boleh dinikah. Lah orang yang enggak boleh dinikah ini oleh ahli fikih disebut mahram. Ciri utamanya mahram itu kalau megang enggak batalkan wudu. Jadi gue mendemek ponakan merah batal, mendemek sinter tadi bulik bude tidak batal. Nah, habis sholat saling bulik bude tidak harus wudhu lagi karena mahram. Lah yang boleh dikawin itu orang lain, disebut ajnabiyah. Maka wong kalau dikawin itu jenisnya orang lain disebut nopo ajnabiyah. Jadi saya dengan istri saya bujuku jenis ajnabiyah. Berhubung ajnabiyah anaknya kalau bujuk ya batal, kalau enggak mahram. Tapi orang Indonesia itu lucu, Inggris bujuk jadi keluarga berarti mahram. Ya bujuk itu mahram, mahram rawat dikelola paham ya. Loh gitu. Nanti oleh dirabi perkara ini wong ajnabiyah. Mulanya yang jadi duit akeh bujuk rakyat ya oleh wong liya wae paham. Tapi napa kau ngomong kalau di mana jadi tetap itu ada. Tapi wong saiki salah apa? Bujuk sadure anak. Nanti kan bapak ngajari pulang ini. Gue kudu luwes anak timbang buju misalnya gue pegat ya wong liya, gue tinggal mati ya wong liya. Lah anak gue pegat. Akhirnya ajaran gue terus no, tapi anak gue udah siap. Nah, buju gue siap, betina tak didik no. Dia jogemen lan aku punya Allah biar Rasul dosa kayak gitu. Nanti bertukaran biar anak gue siap-siap kalah. Paling tidak ada bapak yang bela anaknya. Yes, misalnya aku bela, coba ajaran saya itu pasti benar. Misalnya aku bela anakku, rugimu apa bela anakmu, kau itu egois. Nah, lu coba ruginya apa seorang ibu? Misalnya saya bela anak saya, terus bojoku, nah anak ibu bela, aku rajin bela. Memangnya anak saya anak sopo? Bukan anaknya dia juga, itu nak mikir semua. Jadi ajaran saya itu kan normal, salahnya di mana coba? Ibu apa kalau mengalami kejadian misalnya cilik lah itu saya harus buat joding kecemplung sabun kecemplung joding sebujung ngomong tapi kecemplung sabun malah joding wangi biasa sudah dikuras ini aku sih nguras tak macam gitu jelas orang salah jelas orang salah juga nyolong ini salah kosong ini kurang salah misalnya piring kurang salah macam piring jatuh kau siap agak pecah jadi piring jeblok pecah itu normal. Teori manapun mengatakan nak beli jeblok itu pecah. Aneh nih di. Itu kan tidak ada namanya. Ya biasa lah piring. Coba kalau istri kamu itu udah egois, itu nggak perlu memperbandingkan kok. Bela anaknya, bela bujuk, itu anaknya sopo. Nah kalau sama-sama sepakat bela anak, berarti kan sepakat. Ibu orang ngamuk mergo iku anake, bapak orang ngamuk iku anake, kok anak kok limpahan kasih sayang. Coba kamu pakai teori sebaliknya, bojo ya mahram. Bela bojo. Akhirnya anake direbut wong loro kan. Bapak itu bela bojone, bojone enggak ada anake. Lha itu ajaran apa coba? Wong tua loro ngrebut cah cilik. Kowe ora sadar nek kata ilmu ngono. Ngelingno sampean kudu jelimet, ora terlalu jelimet apa. Wes ini mulai sesuk ya pokoknya bojo be anak itu bela apa? Bela apa?
Kok anak itu kena dipegat, dia kecewa kaya apa kena dipegat. Bojo itu orang mahram. Mungkin nak sebut elek ya mungkin bojo abadi ya kan. Wis matilah apa yo rabi. Bojo ayo. Ayo. Baik mantan itu kan rabi meneh ora ayo. So mahram piye? Sebenarnya swarga bareng sapa kan. Kan. Misalnya ana wong saleh mati, bojone dirabi wong, ora pati saleh. Swargane melok sapa to. Misalnya terus ora pegatan lho sing mati. Sing lanang di swarga. Sing bojo kedua ora pati saleh, mlebu neraka. Sing wedok melok ndi? Jare sing lanang ki saleh Gusti niku bojo kula. Wong pas kula mati derek kula pegat. Tapi jare pangeran masalahnya bojomu rabi meneh. Berarti dia wis kecewa gue. Barno tak wis. Lah wong itu misalnya sing lanang kok mati meneh, sing wedok kan iso rabi meneh. Lah terus bojone sapa? Nak karuan pegatan kan berarti dianggap lain dengan kesadaran suami, sing tinggal mati. Nah itu menunjukkan nasabnya bojo itu gak permanen, disebut ajnabiyah. Halali dikumpuli mergo dine, tapi statusnya tetap ajnabiyah. Makanya Imam Syafi'i berpendapat megang istri itu batal karena statusnya ajnabiyah. Tapi ada ulama lain yang mengatakan megang istri itu tidak. Tapi alasannya karena yang batalkan hanya jima, itu madzhab Maliki. Itu tidak hanya istri, memegang orang lain pun bergak dibukuhi wong liya ya ora batal. Tapi haram karena orang lain. Paham ya? Kok terus kira batal wong liya kok cekel ge boten. Maksudnya orang batal tapi haram. Makanya kalau orang haji itu disuruh intikal madhar. Karena kalau orang haji pas tawaf kan pasti megang perempuan lain kan. Ya mesti kepegang kan. Itu disuruh nopo intikal madhar. Tapi tetap haram kalau sengaja. Dijelas ya, itu disebut faja'alahu nasabau. Musyawarah itu keluarga besar. Nah makanya kawin itu disunatno wong liya itu sing ngatur. Misalnya misanan itu dianggap masih makruh, khilaful aula. Yang baik itu ya wong ngatur. Lah wong ngatur itu pentingnya nanti ada komunitas yang kuat. Jadi itu riyen sing masyhur di Rasulullah nikahi Juwairiyah. Juwairiyah itu imro'atun min Bani Mustalik. Setelah Nabi nikahi Juwairiyah itu sak kawasan Bani Mustalik yang dulu musuhi Nabi langsung seneng Nabi. Perkara ini bisa, gak pantas tukaran benopo bisa. Makanya orang-orang Bani Mustalik terus mengumaklumatkan ashar Rasulullah. Jadi banyak sahabat yang ditawan orang Bani Mustalik. Juga sebaliknya orang sahabat menawan orang-orang Bani Mustalik zaman perang. Tapi ketika Nabi menikahi Juwairiyah langsung sama-sama ngelepas tawanan. Gak pantas bisanya Nabi ditawan. Ini lucu tuh. Pak Dini bujuni Nabi ditawan. IP ini akhirnya dicolok asharu nama Abu Sufyan itu musuh besar kan Nabi. Saurip-uripnya musuh. Anaknya Abu Sufyan itu mukminah melok hijrah ke Habasyah. Lalu ke Habasyah bujuni kabundut. Bujuni kabundut Raja Habasyah dinekahno Nabi. Walinya wali hakim. Abu Sufyan perlu Nabi itu sekali sisi mantu. Ya akhirnya Abu Sufyan taslim. Ashar itu bisa. Ya besan itu mandi. Daerah Kulon itu tiang sebagian kiai ora cocok dengan Muhammadiyah. Ini itu cocoknya ora krono adu visi. Anak ini kuliah ora beda sama Muhammadiyah. Damai. Wes pokoke kena besan wis bar ceritane bar. Wong keluarga napa? Bisa. Dari ruang di Jawa Timur malah bisa sampai Umar Irama kelas. Bisa sampai Umar Irama kita ke kiai. Dan itu halal atau haram ibus menengah. Besanan presiden, mahir apa? Tenang itu buat terjadi. Terus haram tuh hidup bukan bus dengan ashar menawa ashar. Disebut faja'alahu nasabau was. Mulane besanan dia penting. Dia pentingnya wow menjadi komunitas. Mulane besanan iso beda desa, beda keluarga. Dia jadi kesunatan ini kalau nak iso rangkut keluarga. Tapi nak mau lihat gak prospek di monggo nak terpaksa untuk bisa nak terpaksa. Ya terpaksa itu misalnya kayak zaman Nabi, memang nggak ada pilihan. Sayyidah Fatimah itu harus nikah sama Sayyidina Ali. Tapi itu ramisanan pas.
misanan ponakan. Kadang ada orang yang bantah, nah Fatimah kontu Ali. Sayyidah Fatimah itu binti Muhammad binti Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Berarti Fatimah dia abah Rasulullah, dia abah Abdullah, dia abah Abdul Muthalib. Ali itu Ali bin Abdul Muthalib bin Abdul Muthalib. Jadi Fatimah itu tidak misanan, ponakan misanan. Sayyidina Ali misanan itu dengan Rasulullah, bukan dengan Fatimah, paham ya? Begitu Ali bin Abi Thalib, Muhammad bin Abdullah, Sayyid Abdullah itu kakaknya Abu Thalib. Berarti yang misalnya Sayyidina Ali dengan Nabi apa Sayyidina Ali dengan Fatimah? Dengan Nabi, paham ya? Berarti dapat Fatimah itu untuk ponakan apa? Misal ada orang salah kaprah, orang Fatimah itu bukan ini nak ison itu rabi untuk wong aku Maiso nak payu maksudnya kan ya nak payu dia menang. Setahu saya keluarga fanatik rabi keluarga itu kalau pondok besar ya situ kiri, tapi itu saja untuk minduan ya, untuk minduan mintelu yang misanan cer ya hampir gak ada. Padahal fanatik dapat keluarga tapi yang mintelu mengkapat gitu ya, karena percaya orang luar itu kan ya tidak meyakinkan juga kan. Sampai terus untuk orang rajin das kan ya repot juga. Disebut apa faja'alahu nasabah wasl. Jadi eling-eling nasab itu. Nah terus kalau orang zina itu nasab itu hilang, walinya hakim. Jadi banyak pertanyaan di masyarakat, misalnya ada orang hamil di luar nikah, dia hamil di luar nikah. Itu terus dengan kesadaran dua sejoli ini terus minta dinikahkan kiai. Anak produk gelap ini tidak bisa dinasabkan ke bapaknya ya. Karena agama itu hanya ngakui nasab kalau akadnya sahih ya, kalau akadnya sahih. Sehingga ini nanti kalau lahir anak perempuan, walinya itu tetap tidak bapaknya, paham ya? Meskipun jelas-jelas bapaknya yang bersetubuh, walinya itu hakim. Karena agama hanya ngakui nasab yang dari bapak lewat akad sahih. Makanya sering kejadian di masyarakat itu wes hamil lagi kawin itu kalau mesti pesen sampai tobatnya diterima Allah karena sudah kawin, itu harus didukung bagaimanapun dengan menikah kan menghilangkan zina kan, kalau dia tetap berhubungan, kalau tidak nikah kan malah zina. Ya ono kiai sing wong wis ora bener kok dinikahno itu salah besar, malah cepet dinikahkan supaya hubungannya halal. Tapi nanti anaknya ini nanti nggak boleh jadi diwaleni nopo. Saya itu pernah menikahkan orang yang kasusnya seperti itu. Saya bilang di naibnya, ya sudah istilahnya walinya bapaknya, tapi walinya tetap naib. Itu tidak bisa. Karena nasab yang diakui syariat itu yang diakdin apa sahih, yang lewat akad apa sahih. Jadi nanti kalau seperti itu misalnya anaknya putri, paham ya, oleh ngendang bapak, hanya bapak secara genetik, secara gen, tapi secara syar'an nanti kalau nikah walinya apa hakim. Nah, makanya itu kudu ngerti. Nah, laki-laki adopsi anak itu mengacukan itu semua. Nah, makanya agama itu membatalkan. Jadi kasih sayang boleh, kayak apa boleh. Seperti Rasulullah mati ngisi Iblis itu Usama, tapi nasabnya tetap Usama bin Zaid bin Harisah. Harus jelas Usama bin Zaid bin Harisah. Anda boleh dibilang Zaid bin Muhammad. Itu disebut apa? Udu'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Kami Rasulullah suwun supaya sampean terlatih sampai teorinya ulama. Ulama itu tidak hanya ngomong sosial. Ini wong awam kan omongan sosial, ono melarat ke anak suga, saiki ana uripe ke anak wong suga, itu ono mobil, itu ono sepeda motor. Selalu yang dibahas itu sistem-sistem sosial. Saiki sepena uripe penak juga wong suga. Agama itu tidak mikir itu toh. Agama itu mikir nanti kelanjutannya nasab itu kayak apa. Nanti kalau kawin sama mahramnya. Terus yang ketiga ini yang perlu sama ketahui. Ini yang paling ngeri. Mungkin ini khusus ulama kelas berat itu didiskusikan. Tapi ini saya utarakan di sini. Bersama dengan ulama kelas berat kalau terjadi adopsi atau tidak jelas, itu ada masalah begini. Misalnya saya punya anak putri, Ruhin punya anak putri, jelas anak saya ingat betul itu anak saya. Terus karena Ruhin itu orang yang
miskin, terus anaknya itu terlantar. Tapi dia tahu betul kalau anaknya itu hidup di biduan, Terus Rukin punya anak lelaki, mau kawin sama perempuan biduan. Nggak jelas. Dia yakin kalau anaknya itu di biduan, tapi tidak tahu yang siapa. Itu ada ulama yang mengatakan, jika jumlah perempuan itu masih bisa dihitung di kawasan itu, maka haram semua perempuan biduan. Karena ditakutkan jangan-jangan yang dinikahi itu saudaranya kan. Mulai kena anak juga hilang. Cari kita anak itu hilang yang Batam. Bisa hilang betul, nak hilangin yang kawasan Pulau Gadung, misalnya di Jakarta yang Pulau Gadung. Ku semua perempuan Pulau Gadung haram dirabi anak embret, mereka dikawinkan kok rabi untuk dulur. Paham ya? Dan semua ngeri betul ya. Walaupun ada anak udah jelas mambung, bisa iki melok soko. Terutama pegatan-pegatan dulu, kan yo. Kok dia ada anak nih banyak lagi, dia mulai tak elok bolak-balik. Kecil dia ketemu tak kon nulis uripe ning ndi. Karena kalau masyarakat hanya ngomong, wis Wesley ta ora mangan ta ora, ulama itu kepentingannya lebih dari itu, paham ya? Paham ya? Itu bolehnya kalau kampung itu masih bisa dihitung. Itu satu kampung itu haram semua. Jadi misalnya saat biduan jumlahnya 700 wong, berarti 700 perempuan haram dinikah anak Rukin sing lanang. Mergo ditakutkan saudara. Ya misalnya sama bantangnya, Gus, saya ini modern, sing dirabi kan jelas. Misalnya anak Pak Rumanto, sing dirabi kan jelas anak Mustafa. Kudu ono seksi tenan anak anak Mustafa. Misalnya podo elek ya, podo papane lagi buktekno anak miripe itu tenanan. Sampai begitu agama ngatur. Makanya anak ini nomor satu harus jelas rimbanya di mana, alamatnya mana. Ini bukan urusan sosial di terlantar. Nanti ada nisain maksurat dan nisain apa? Maksurat. Dan itu punya akibat haram tidaknya menikah kawasan situ. Nah kecuali orang maksurat, kayak kasus orang-orang Arab yang di Indonesia itu, yang kan ada itu peneliti Mekah yang punya keluarga itu dulu kan banyak. Ketika ada revolusi Wahabi itu banyak ulama Sunni yang diusir, sebagian hidup di Indonesia kayak keluarga Syekh Umar bin Jabbar, banyak yang hidup di Indonesia. Dia yakin bahwa anaknya di Indonesia karena dia sempat nikah orang Indonesia, punya anak di Indonesia, bawang Banyumas, bawang Kudus, dia ini mamang. Lah berita di Arab, pokoknya dia yakin nah anakku orang di Indonesia itu. Terus anak lanang dia mau nikah orang Indonesia. Lah itu oleh asal ukurannya Indonesia, tapi nak disebut kayaknya di kawasan Banyumas, pas itu isunya di Banyumas, ya satu Banyumas nggak boleh semua, tapi tidak sampai satu Indonesia gitu. Misalnya Indonesia ya repot kan. Tapi tentu sekarang tuh orang sudah modern ya, yang modern itu misalnya sing dirabi kok pesek cili, gak mungkin misalnya bapak ini kan ya nanti ya tetap ada lah. Tapi secara umum akibatnya sampai begitu, jadi saya cerita akibatnya itu sampai begitu. Nah, yang memperkeruh keadaan lagi-lagi tadi anak angkat. Kalau anak angkat nggak diketahui itu sama dengan anak hilang kan? Belum gitu, terus apalagi di Nyun Sewu ya sekarang dikamuflase pakai masuk C1-nya misalnya, family masuk kartu apa keluarga, BIN-nya sudah tercatat, BIN bapak yang apa baru, malah. Makanya sama kalau bilang ini ada C1-nya, bukti kalau anaknya ini, siapa yang menjamin kalau dia ada bohong? Gitu deh. Yang menjamin siapa kalau C1 ini nggak palsu? Oke kan ini misalnya Rukin dia itu di anak angkat orang Jakarta orang Pulau Gadung ya misalnya. Ya pokoknya anak Rukin sing lanang itu anggar pacaran orang Pulau Gadung luar rapi. Rukin itu kemudian orang rojol nengkon itu orang dulurem kandung. Jika anak sopong bapak ya lali. Lah bapak punya anak lali. Lah itulah masalahnya bapak. Saya seneng. Nah makanya paling tidak Rukin bilang, makanya jangan rapi sana, nanti ada masalah baru karena bapak sudah penuh masalah. Kamu rapi sih pokoknya orang Pulau Gadung, makanya ngambilnya jangan Jakartanya, yang kawasan sampai sebegitunya ulama batas itu ada di kitab Al-Asbahwan Nisa'in Maksurat dan Nisa'in Wil Maksurat. Ada perempuan mahram hidup di satu kampung, kalau kampung itu bisa diidentifikasi berapa jumlahnya, itu satu kampung menjadi haram semua. Jadi misalnya saya dengar isu di kampung situ ada ponakan jenengan, terus anak ono kakak jenengan, anaknya kakak jenengan, tapi
Tapi aku ora roh persisi ponakanku sing ndi. Pokoknya kakakku yakin misalnya uripe anaknya yang kono, itu satu kampung nggak boleh saya nikah, karena berarti kan nikah ponakan, nikah nopo ponakan, ditakutkan mendapat ponakan sampai segitu. Dan kalau suwon ada anak wedok sing jelas, jangan ya ditulis mau ning ndi terus. Percuma diwasa itu raine karo. Kalau di pengalaman tua lah kiai, berapa rasanya jadi kiai, nak keluar rasanya jadi kiai. Yang dunia kiai panjang unik. Saya itu punya santri bawi ya, nikah karena tidak mapan itu ya macam-macam lah. Karena tidak mapan itu bapaknya kerja di Malaysia, ibunya dititip no kiai ini pondok, jadi candalan. Anaknya juga itu lucu. Kalau anak nelfon bapaknya itu lucu. Pak cepat pulang, saya takut lupa wajahnya anak itu rapal ini bapaknya tiap teko ya orang terakhir dijak nanti apal itu dan dari 5 tahun bapaknya teko orang kadulanan tiba gue gak boleh takut itu anak tunggu coba kan bahaya juga kalau ada tiap 5 tahun orang ketemu orang anak itu paham dan terus bisa hilang tenang kan jalan itu paham ya? Bahaya saya mulanya kudu jelas ya kudu jelas, kudu nasab itu ditulis baca alaku nasab itu paling api orang Arab orang Arab itu paling api masalah nasab orang Arab semua sayyid sekalipun sebutan habib itu apa masalah kudu orang Arab mereka orang betul Rasulullah betul sahabat itu wapal mau lawan apa maksudnya nasab-nasab misalnya sinten itu apal kan pergi ngoten niku berkana niki penting wae ora kok gagah-gagah memang punya akibat setiap angkatan itu ada mahram setiap angkatan itu ada mahram wa ameling-eling faja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadir biasanya itu contoh sebanyak ribet era karuan aku terapar wala tadusnani wala farqani ila biqadain makodar kita tuh menawa ikut sebab kesembuhan kalau orang tahu ada sebab warga kalau panika ada bismillah nang kawin nang sumpah boy kawin nih wong mulya wae khotbah isu nih wong kawin kepeksa di khotbah rapat tapi wong sing lanang wis ngeluh untuk cah iku mergo cek eleke sing wedok yo ngeluh tapi takdir untuk iku wis berlawan terus eleng-eleng nasab itu penting baca alaku nasabau wasito makanya kalau ada nasab tidak jelas itu harus dirunut cari bapaknya dan itu yang paling sah itu rohum di abaihim wa satu nopo intam